Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dinar Pradesa. Di sini saya akan melanjutkan ya transaksi eh Sun Surya, Sun Surya Furniture. Kemarin kita sudah membahas sampai transaksi ke 10. Di situ transaksi 10 tertanggal 6 Agustus yang pertama. Kemudian kita masuk di transaksi yang ke-11. Sebelum kita masuk, kita cek dulu apakah ada return. Oke, ternyata belum ada return. Jadi kita masuk aja dulu ke transaksi 11. Nah, di situ transaksi 11 ada keterangan penerimaan pelunasan piutang dagang. Pelunasan piutang dagang seperti halnya yang di perusahaan dagang ya. Berarti di sini kita masuk di reserve payment. Kita masukkan di situ adalah tokonya, toko Daily Furniture. Toko Daily Furniture, cek nomornya BKM 03 tertanggal di situ tanggal 6 bulan 8 2018. Oke, amonnya 10.900.976. Oke, sama ya. Nah, ini dia melunasi pada tanggal 27 bulan 7 2018, punya utang sebesar 10.976.000, dibayar waktu tanggal 6 bulan 8 secara lunas. Nah, tuh tunai itu langsung dilunasin. Kita record. Di sini ada keterangan print letter, print note, terserah kalau mau langsung dicetak nggak apa-apa sebagai bukti tambahan. Kalau saya biasanya nanti aja. Kalau mau print langsung ya juga silakan. Karena di sini kan hanya contoh, jadi saya print letter saja. Oke, lanjut di transaksi 12 ya. Di transaksi 12 ada permohonan pengambilan barang dagang yang rusak. Untuk transaksi 12 di situ kan ada kepada dari toko 28 pengembalian ya, berarti di sini ada retur. Ya, adanya retur penjualan. Untuk retur penjualan di sini tanggal 8 Agustus ya. Untuk transaksi 12 ini dia toko 28 hanya mengirimkan memo pengembalian barang dagang ya kepada Sun Surya. Dalam artian dia meminta barangnya untuk dikembalikan, tapi belum di jurnal. Karena ini belum di jurnal secara langsung sama Sun Surya Furniture, dikarenakan dia posisinya itu masih dalam permohonan gitu loh. Nanti kalau sudah di ACC baru kita kembalikan seperti itu. Jadi kita langsung masuk di transaksi 13. Jadi transaksi 12 tadi itu tidak di jurnal ya, karena bersifat masih permohonan. Jadi kita masuk di transaksi 13. Di sini transaksi 13 ada retur penjualan. Nah, tadi kan hanya permohonan transaksi 12. Transaksi 13 itu baru dilakukan penjurnalan karena sudah disetujui. Jadi kita masuk transaksi 13. Di sini kita masuknya langsung di kita masuk di retur penjualan ya, berarti sales, enter sales, kemudian kita masukkan Sun Surya toko 28. Oke, terminnya biarkan aja COD. Kemudian invoice-nya F5 min 08. Oke, tertanggal di situ saat ini tanggal 9 ya, 9 bukan
tanggal fakturnya ya. Kalau tanggal fakturnya tanggal 5. Oke, kemudian di sini min ya, dikasih min sekali lagi. Kalau return ada min 5. Oke, yang di return barangnya adalah barang jadinya, kursi minimalis. Nah, oke, seperti ini. Kita tap, kemudian price-nya, harganya di situ 300.000 ya, 300.000. Oke, jadi tertera di situ dia berkurangnya 1.500.000, pajaknya 150.000. Sebelum direkod ya, jangan lupa, sering lupa, saya sendiri juga sering lupa. Jadi di sini sales return ya. Nah, jadi kita return dulu. Nah, jadi kita return dulu karena di posisinya return ya. Jadi kita langsung record dulu ya. Record. Nah, perbedaannya, apakah kalau nanti kita sudah record masuk ke register atau tidak? Nah, di sini kalau kita lihat dia kan sudah dikembalikan ya, sudah ya, berarti kita masuk di register dulu. Register di sini tanggal 1 bulan 8 2018. Kita cek return and credit. Nah, toko 28 update to sell, dia retur ya, tertanggal. ID-nya berarti di sini tadi F. Oh, sorry. Sebelum kita lanjut ya, kita cek dulu nih, ini ada kesalahan kode saya tadi kayaknya. Sales ini ya. Nah, ini salah, mohon maaf. Di sini seharusnya NKR ya, NKR harus di NKR 01. Nah, seperti ini. Ignore all, kemudian register, update to sell, ID-nya NKR min 01, tertanggal di sini tanggal 9 2018. Oke, kemudian nah nih diskonnya itu tidak ada. Sorry, di sini kreditnya sebesar 1.650.000. Oke, kita cek dulu ya. Cek dulu sales return. F05 ini aja dulu. F05, oh dia dapat termin ternyata ya. Jadi tadi berapa nih? Bentar. Satu itu yang dia dapat diskon ya 2/10 ya, bener 2/10 dia dalam satu, tapi kok 11 juta ya. Oke, gini. Jadi untuk transaksi 13 di sini kan dia belum membayar ya, dia hanya mengembalikan barang yang rusak saja, dia belum bayar secara total, jadi tidak perlu kita register, cukup yang tadi ini diubah sales menjadi sales return. Kalau dia sudah dibayar nih, dia kalau sudah bayar baru kita masuk register, karena posisinya kan dia tidak di register, dalam artian dia belum dilunasi ya.
eh, belum pembayaran ya. Dan ini pun dia kembalikannya posisinya kan oke gini. Jadi tanggal 3 transaksi tanggal 13 bulan 9 di sini kita harus register dulu. Register ya untuk transaksi ini kita klik return credit. Sebelumnya diubah tanggalnya dulu. Apply to sell. Ini NKR min 01 tanggalnya bulan 9. Oke, kita masukkan, kita tekan enter. Nah di sini dia dapat diskon tuh nanti. Nah, jadi totalnya nanti dia utangnya bukan lagi 11 juta. Kita record, close. Oke, di sini ada tambahannya condition variable. Oke, kita lanjut di transaksi 14 ya. Transaksi 14 di sini ada pengeluaran persediaan. Kalau di Sansuriya ya, Sansuriya Furniture atau perusahaan manufaktur, kita masuknya untuk ini ya. Kalau ada pengeluaran persediaan di sini jelas biaya bahan baku 14 juta, biaya bahan pembantu 5.500.000, biaya konversi 9.275 untuk produksi 250 unit kursi minimalis. Di sini kemarin saya menjelaskan bahwa kenapa sih harus di min sekian, 4, min 45, min 25, 60, 65. Di sini dalam artian kebijakan perusahaan sudah dipastikan bahwa setiap 250 unit yang diproduksi itu ada rincian biaya bahwa yang dikurangi bahan bakunya 4, bahan penolong 1 itu ada 45, bahan penolong 2 di situ ada 25, kemudian bahan penolong 3 ada 60 dan bahan penolong 4 di situ ada 65. Jadi sudah ada rinciannya. Untuk penjualannya, caranya kita klik inventory, kemudian kita masuk adjust inventory. Nah, adjust inventory ini kita masukkan kodenya ya, MBB MBB 03 min 2. Kemudian di sini tertanggalnya tanggal 9/8/2018. Memonya persediaan bahan baku dan bahan penolong. Oke, pemakaian ya. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Di sini itemnya adalah bahan baku, kayu solid, di sini mempat, kemudian bahan penolong 1 di sini min 45, bahan penolong 2 25,
Kemudian bahan penolong ketiga dimin sebanyak 60. Jadi ketika ada pemakaian atau pembuatan kursi 250 unit, itu pasti yang dikeluarkan bahan baku dan bahan penolongnya sebanyak ini ya. Ini min 65. Nah, di sini akunnya bahan baku itu raw ya. Ntar kita cek raw material, kemudian bahan penolong A1 indirect, A2 juga indirect, yang kedua indirect, ketiga indirect juga indirect, keempat juga indirect, sama semua. Oke, jadi semuanya sudah indirect semua kecuali yang pertama bahan baku atau raw material. Kalau sudah, kita klik record, lanjut, kemudian untuk perincian mengentri biaya konversi dan bahan baku dan penolong, kita masuk di account, kemudian record journal entry. General jurnalnya di sini kita masukkan MBB 03 Amin 2 ya, tertanggal 9 bulan 8 2018. Oke, memonya pemakaian BTKL, biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik, bahan baku dan bahan penolong, BB dan DP. Oke, jadi ini sudah ada. Kemudian akun yang pertama, WIP, kita cari WIP. Mana sih? WIP direct labor, WIP direct labor. Oke, 6 juta, sebesar 6 juta. Ini ada konversinya, ini sudah ini ya. Kalau kita melihat di transaksi sebelumnya itu untuk konversi nominalnya bentar, saya cekkan dulu. Ini juga sama sampai apa namanya, terteranya sama setiap pemakaian 250 unit untuk diproduksi ya kursi. Konversinya juga sama 6525. Ini sebelah debit, kemudian wax and salaries ya, ini ke kanan, wax and salaries expense sebelah kredit 6525. Oke, kemudian overhead cost, di sini ini WP work in process ya, overhead costnya 2.750.000. Kemudian akun berikutnya ada elektrik, water pelem ya. Nah ini sebesar 2.750.000. Kemudian ada lagi raw material di work in process, raw material. Oke, sebesar 19.500. 19.500 ini
kita peroleh dari ya biaya bahan baku yang kita gunakan, raw material inventory di sini sebesar 14 juta. Kemudian bahan penolong yang kita gunakan totalnya di situ ada 5.500.000. Jadi work in process raw material cost itu keseluruhan biaya bahan baku dan bahan penolong, sehingga kalau kita total di situ 28.775.000 rupiah. Nah, biaya konversi itu yang biaya ini work in process direct labor cost sebesar 6 juta, berarti untuk biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu biaya konversi. Jadi dua biaya untuk gaji dan biaya untuk keperluan listrik atau biaya tambahannya, listrik, telepon, dan air, seterusnya, itu adalah biaya konversi. Sedangkan untuk biaya work in process raw material cost, biaya keseluruhan ya, bahan baku keseluruhan itu diperoleh dari bahan baku ya sebesar 14 juta, kemudian bahan penolongnya 5.500.000. Seperti itu. Kemudian kita tekan enter sehingga out balance-nya 0. Kalau sudah, kita klik return. Nah, seperti itu. Kita masuk di transaksi ke 15 ya, pembayaran utang dagang. Kalau pembayaran utang dagang sama kayak halnya di dagang ya, my bill. Di situ kita tinggal masukkan suppliernya dari toko Avion. Kita utang ke toko Avion, kita bayar tuh. Kita bayar BKK min 04 ya, tertanggal di situ tanggal 10 bulan 8 2018. Kita cek amountnya, di situ tertulisnya 3.750.000 tuh. Nah, cek tuh. Nah, tanggal 25 dia utangnya tanggal 25 bulan 7 ya 2018. Nah, tuh dibayar lunas tuh, lunas. Jadi kita lunasin tuh, selin kan. Nah, tuh lunas. Lanjut kita transaksi 16 ya. Transaksi 16 kita masuk ya, penjualan secara tunai. Aduh. Nah, kita masuk penjualan secara tunai. Jadi kita masuk di sales, enter sales. Tokonya di sini Joko Santoso, toko nih namanya ya Joko Santoso, tapi di sini penjualan tunai ya. Jadi terminnya tidak ada, biarkan COD. Nah, karena dia secara langsung tuh bayar di tempat ya. Kemudian invoice-nya NK08 min 01. Kemudian tertanggal di sini tanggalnya 11. Oke, shipnya di sini 80. Wih, banyak juga nih belinya. Oke, yang dijual pasti barang jadi ya, bukan bahan bakunya. Oke, kemudian price-nya di sini kita jualnya untuk harga satuannya 300.000. Nah, tuh 24 juta. Oke, pajaknya 2.400.000 sehingga totalnya 26.450.000. Ternyata di sini ada ongkir 50.000 selin. Ya, kita klik tuh. Aduh, salah lagi nih. 50.000. Oke. Jadi di sini totalnya 26.450.000. Udah. Kemudian P2D-nya kita isi. Kenapa? Karena dia bayarnya langsung di saat itu juga selin. 26.450.000. Paham gak tuh? Oke. Jadi out balance-nya 0. Jadi kalau tunai harus diisi P2D-nya. Wajib. Normal. Dah, tuh. Kita masuk ke transaksi 17 ya, penjualan kredit barang jadi. Aduh, penjualan kredit barang jadi kita tetap masuk
penjualan kredit ya, berarti yang tersel lagi. Tokonya di situ toko daily furnitur, bedanya COD diisi menjadi given, diskon daysnya 10, balance due-nya 30, kemudian dia dapat diskon 2%, kalau lambat 1%. Oke, invoice-nya F11, aduh ngeselin, caps F11 min 08. Aduh, berarti tadi ada yang kecil-kecil dong kodenya, karena caps-nya enggak mau gede. Oke, di sini tanggal 11 ya. Oke, bentar. Sebelum lanjut nih, keyboardnya ngeselin. Aduh, mana lagi? Ini. Bentar ya, kita ubah dulu. Sorry nih, keyboardnya ngeselin memang. Tuh, ulang lagi dah. Toko diali COD kita ganti given ini 10 hari, 30 hari, 2% nya 1%. Oke, invoice-nya tadi berapa? F11 08 11. Oke, dia belinya secara kredit 65. Oke, barang jadi ya yang dijual, bukan bahan baku. Kalau mau beli bahan baku yang keempat juga nggak apa-apa ya, ini kebiasaan anak muda biasanya, anak-anak alay ya, beli bahan baku bahan penolong yang keempat yaitu lem ya, sebanyak 65. Apa nggak beleng tuh? Oke, price-nya price 300.000. Oke, 300.000, totalnya 21.470. Ada biaya angkut 20.000. Udah kelihatan? Oke, tuh 21.470. Dia secara kredit, jadi langsung di recharge. Oke, ignore all, hilang 8. Kita lanjut ke transaksi 18, pembelian bensin dan perawatan kendaraan. Ya, di sini kalau pengeluaran gas selain kegiatan usaha, penjualan barang dagang ya maksudnya ya, atau kegiatan manufakturnya, kita masuk di banking, spend money ya, di sini kita ubah menjadi voucher kas kecil atau petty cash ya, karena dia nominalnya cuman 450.000 ya. Di sini kodenya VKK min 01, tertanggal di sini. Aduh, tanggalnya ada yang salah nggak tuh? Tanggal 12 8 2018. Oke, amountnya 450.000. Oke, akunnya di sini pembelian bensin dan perawatan maintenance ya, kita masukkan maintenance saja. Kepala berapa ya maintenance? Oh, ini kepala 6 ya, sudah 450.000. Kita lanjut, kita klik recharge. Oke, recharge, hilang 8 lagi ya. Kita masuk ke transaksi 19, ada penerimaan pelunasan piutang ya, piutang dagang ya, berarti kita masuk sales, receive payment. Aduh, cash on hand. Di sini customernya Udin Damawiba, namanya susah banget, Udin Dawamiba. Oke, Dawamiba BKM min 04. Tanggalnya di sini
tanggal 12 dia utang 4.800.000. Oke, 4.800.000 tuh yang utang tanggal 23 bulan 7 2018. Oke, kalau sudah di recrot lagi, hilang lagi 8 lagi tuh. Wah, hebat, bisa hilang hanya di Mayop tentunya. Oke, lanjut kita masuk transaksi 20 ya, pemberian pinjaman kepada karyawan ya, kasbon. Untuk kasbon berarti kita masuknya di spend money lagi ya. Spend money di sini kodenya VKK -02, tanggalnya di sini tertanggal 13, amountnya dia 600.000. Berarti di sini kita masukkan petty cash, bukan yang lain. Tuh, petty cash. Nah, akunnya adalah akun employee. Mana sih? Wih, mana? Selid. Nah. Employee receivable. Nah, artinya ada di daftar akun kemarin tuh, cari tahu tuh. Oke, kalau sudah kita recrot. Nah, sudah ya, cukup sampai sini aja ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian menjurnal nih, jurnal. Sekali lagi nih, kalau kalian menjurnal ragu sebelum direkod, Ctrl R. Nah, tuh lihat ada di sini. Tuh. Jadi seperti itu aja ya. Sudah ya, cukup untuk hari ini ya. Untuk video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dah. Tuh, kalau yang lihatnya pagi ya pagi, kalau lihatnya siang ya selamat siang, kalau yang lihatnya sore ya selamat sore. Selamat mengerjakan.